Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, dan terima kasih untuk masukan, kritik, dan saran semua yang hadir di sini. Nah, sekarang tamu kita ini luar biasa. Siapa dia? Beliau juga pernah tampil di Cerita Untung. Nah, ini dia episodenya nih. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Dulu Cerita Untung sempat berkunjung ke rumah goa milik Dik Doang. Nah, kali ini Dik Doang bersilaturahmi ke Cerita Untung nih. Kira-kira gimana ya kondisi rumah goa sekarang? Karena desainnya yang unik, rumah goa sempat viral loh. Ternyata desain rumah goa punya makna khusus nih menurut Dik Doang. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk saksikan kisahnya hanya di Cerita Untung. Langsung aja kita ketemu dengan Bang Dik Doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayak ketemu veteran perang nih kita nih. Veteran artis. Bukan artis Malaysia. Masya Allah, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah wa syukurillah Allah. Waduh, alhamdulillah banget. Waktu terakhir kita nge-podcast di rumahnya. Nah, ada 2 rumah ya waktu itu ya. Kandang jurang doang mah kok. Iya, oke. Di waktu itu di rumahnya yang waktu di rumah dekat Jalan Kereta. Itu, yang view tuh Masya Allah ya. Dan sekarang di sosial media tambah eksis tuh rumah. Bahkan rumahnya stand out eksis tanpa bukan karena punya lu gitu maksudnya. Emang rumahnya ada hidden gem nih di di Bintaro kan gitu. Namanya goa. Goa itu kan go to Allah. Itu kan perjalanan di mana tubuh ruhania gue tuh udah mulai dewasa gitu. Jadi gue tidak menghadap ke dunia lagi. Justru gue menepi sebentar dalam kehidupan. Orang-orang justru datang ke rumah. Kan di hari tua gue pernah bilang, mudah-mudahan gue ketika pensiun tidak hanya dari rumah ke musola, tapi membuka hati gue, membuka pintu rumah gue, dan gue harus gampang ditemui oleh orang. Karena Allah punya sifat begitu, gampang ditemui. Terus gue bingung kalau gue jadi terkenal, terus orang harus ketemu manajer gue dulu. Ribet banget kayaknya ketemu. Kayaknya gue udah tidak menyelami nama-nama dia yang indah-indah itu. Dalam Asmaul Husna. Jadi orang kalau datang ke sana ketemu lo? Begitu Assalamualaikum ada gue di situ lagi duduk. Oh, Masya Allah. Ya harus begitu. Tapi memang kalau yang lagi datang sekarang ini emang bukan angkatan kita ya. Iya. Ada yang kadang-kadang juga ada anak temen gue main sosial media. Tapi ini kenal nggak ini? Kagak kenal. Karena bukan angkatan kita. Ya, aku rasa kekal itu kan sifatnya Allah. Tapi paling enggak dikenal kita itu berkat. Terkenal itu anugerah. Nah sekarang karena Allah, tetap kita jadi dikenal dia sama orang-orang nih. Iya, karena ini punya Dik Doang. Kafe mana yang mau bajang kiai, ustaz, kan? Cuma kafe gua aja gitu kan. Emang itu rumah gua. Jadi itu emang rumah gua begitu. Jadi orang seperti masuk ke dalam museum perjalanan panjang gua gitu. Iya, benar. Dan itu nggak gue pikirin. Jadi artis-artis dilukis, itu lukisan artis gitu. Ada lukisan ada muka gua, tapi lo ambil. Tapi itu zamannya mereka yang dilukis beliau nih artisnya masih pada muda-muda. Iya, termasuk lo maksudnya? Iya bukan sekarang lah. Ibaratnya mereka ini kayak si Anu tapi kok mudaan, pasti gitu lah kesannya kan. Gitu. Kenapa gini? Pertama, awal emang nama rumah gua Go to Allah gitu ya. Apa awalnya waktu mau bikin rumah jadi kayak rumah gue? Gitu atau gimana? Enggak. Goa itu kan tempat ibadah deh. Menurut lo ibadah itu apa? Maksudnya? Kan pertama itu gue udah namain rumah goa. Goa. Goa itu tempat ibadah. Ya kan? Goa Syur, Goa Sagul Kafi, Goa Hiro. Nah menurut lo sekarang ibadah itu apa? Gantian nanya ente. Ibadah itu komunikasi kita ke Allah. Nah, gue memperpanjang itu. Goa itu, ibadah itu kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, kita meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Dan saat kau kembali pulang dari ibadah ini bedanya. Kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah ke Gua Hiro, dia pulang, dia menjadi cahaya, di atas cahaya,
yang ditarik dari sumber yang maha berjaya. Hidupnya sebagai kendaraannya, dituntun. Bahkan mungkin gue udah gak punya keinginan lagi karena ditelan oleh kehendaknya dia. Masya Allah. Ya. Nah, Allah lebih paling suka gitu kalau lebih rasa akrab kalau ditemui dalam keadaan kesunyian, ya. Kesendirian. Jadi dalam Al-Hikam itu dikatakan, kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Saat penderitaan itu datang padamu. Tapi kebanyakan orang curhat kepada orang lain. Padahal Allah lagi begitu dekat tanpa jarak. Jadi selamat datang penderitaan. Penderitaan itu kan singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa mau menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Gitu. Wah, Masya Allah. Ada momen di mana gue pernah, belum ada cobaan itu, tiba-tiba cuma cobaan itu berat juga cobaannya, ya pernah juga gitu. Jadi ibaratnya, kalau nantang-nantangin, nanti ketemu juga emang itu. Kalau ngerasain cobaannya, mau ngerasain cobaan gue, ternyata nggak kaleng-kaleng gitu. Kalau udah, kayak begini cobaannya ya tahu gitu. Ampun. Nah pada saat ampun itulah ya. Cobaan atau kematian itu kan kita nggak perlu takut. Tapi jangan ditantang-tantang deh, karena mati nggak perlu tua, mati nggak perlu sakit, mati nggak ada waktunya. Ya sama juga dengan ujian, jangan tantang-tantang. Tapi begitu datang, tataplah yang maha memberi ujian itu. Sedang ada ujian, harap tenang, kan gitu. Jangan, lo nggak pernah masuk SMA, SMA aja. Benar. Dan ujian itu nilai terbaiknya bagaimana respon jawabannya, kan itu ya? Iya. Jadi untuk bahagia itu, gue juga mencari, jangan-jangan bahagia ini sebuah kata yang tercipta dari yang maha pencipta untuk menipu daya kita agar kita mencari bahagia tapi lupa mencari sumber yang memberikan kebahagiaan. Bahagia kan persepsi. Kadang-kadang lu punya Ferrari di apartemen, dipikir akan bahagia, ternyata nabrak 13 orang. Sekarang dia suka miskin. Ada orang pergi haji, ternyata pulangnya pasangannya minta berpisah. Dua-duanya aja deh, ternyata anaknya narkoba di rumah. Ternyata setelah gue teliti, bahagia itu sederhananya apa yang kau miliki kau bisa nikmati, sederhana. Tapi di tingkat yang lebih tinggi lagi, bahagia itu kondisi spiritual seorang hamba. Dia mempelajari ilmu marifat, dia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dan Allah menemuinya. Happy ending, selesai. Semuanya akan jadi bahagia. Masya Allah. Ya nggak ada yang lain tuh, Li. Karena di Al-Quran sendiri kan kita tidak disuruh menjadi bahagia. Iya. Tapi memang kita juga disuruh untuk berkeliaran beredar di muka bumi untuk mencari rezeki. Kan bahagia. Ya jangan lupa juga bukan hanya rizki. Rizki kan nggak usah dicari sebenarnya. Mati dan jodoh. Jadi yang harus lo kejar itu adalah hidayah. Mati, jodoh, rizki itu dia ada ngatur. Hidayah harus kita kejar. Kalau lo bicara kejar ya tadi ya. Tapi kadang orang dapat kode hidayah nggak tahu kalau lagi dikodein. Dan dikasih kode, ini hidayah nih, tapi ya, kadang mungkin pertanyaan lo gini kali ya. Dari mana kita tahu itu hidayah? Kalau menurut gua, setiap detik tuh ada kode. Terus? Itu yang disebut cuma kitanya kadang-kadang nggak, kita nggak tahu. Lagi ketemu si ini berarti kita kode. Lagi kita seneng, kita lagi dikasih kode. Lagi kita susah, kita lagi dikasih kode. Semuanya kan sebenarnya tanda kekuasaan Allah ya. Ya, itu yang disebut Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi lu bilang kode ya. Kode itu ayat. Ayat itu tanda. Ya. Lu berangkat pagi, sepagi mungkin di luar kebiasaan lo. Karena lagi kesel sama istri lo. Tiba-tiba lo naik Vespa mogok 1 kilo. Lo balik dong, bocor bannya. Capek nggak didorong Vespa dia? Capek. Nah, begitu lo capek sampai rumah, tiba-tiba lo pasti nyari apa kalau lagi capek? Gimana dulu momennya? Kehausan. Lo cari apa? Minum. Lo cari ke dapur. Ternyata nggak ada air. Galon-galon berantakan. Ternyata lo nggak ngerawat rumah lo. Allah suruh pulang, ada air susu dalam botol. Cuma satu-satunya punya 3 anak lo misalkan. Lo main minum aja gini. Lo bayangin nggak? Kode dari Allah. Balik. Kalau anak lo 3 bangun, lo minum susunya itu. Bukan lo yang minum, mati semua itu. Jadi ketika ada kejadian segetir apapun, bacalah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pasti Allah ada maksud kenapa lo harus pulang dulu.
Nah Allah sedang berdialog tuh, sedang berdialektika dengan manusia, dengan hambanya. Cuma kita nggak ngeh. Iya. Kita taunya ribut, nggak mau lihat mukanya, cepet-cepet pagi berangkat. Ya, itu dia yang gue namain ada kode. Setiap kejadian itu kode. Gitu. Ada Allah lah di sana kan. Dan Allah suka diajak bicara. Dan kayak gue waktu bikin goa, uang gue kan tinggal 950.000. Gue ngomong pada semua orang biar menjadi semangat ya, bahwa mau bisnis itu memang butuh modal. Tapi kalau nggak ada modal ulet, tapi modal nggak punya, ulet nggak punya, ya udah lo jujur aja. Nah, gue jujur nih, punya uang 1150.000. Mau bikin usaha apa nih? Gue bilang sama Allah, gue ajak ngomong dengan bahasa ibunya bahasa Indonesia. Allah, saya ingin jadi kekasih kamu yang maha kaya, masa aku dimiskinkan. Allah, saya bikin kafe, tapi saya nggak punya parkiran. Apa hebatnya engkau ya Allah, aku sembah, aku sujud padamu. Kalau segala urusan yang aku nggak bisa urus, mesti aku urus. Kata Allah, mungkin dalam bahasa tak terkatakan, tak ada tulisan yang mampu menulis ini. Begitu dong Dik Doang. Tugas kamu kan hanya ibadah. Ngapain ngurusin parkiran? Datanglah orang naik sepeda. Datang yang turun dari kereta. Datang dari kejauhan nih. Mereka bergelia mencari parkiran. Mirip seperti Baitullah. Emang lu mau parkir di depannya Multazam? Parkirnya di Ijir Ismail? Gak mungkin lah. Lu pasti naruh-naruh tuh di mana aja. Dan gak terlalu penting lo parkir di depan goa. Atau lo berkeluh kesah, gak penting. Yang penting lo nyampe sama Allah. Gak penting lo jadi presenter hebat. Gak penting juga lo jadi director. Yang penting lo nyampe. Yang penting kan nyampenya. Lo ngapain jadi presenter dulu? Ya karena belum doa, paham. Enggak, karena doa gue gini, Ri. Kan gue dulu punya sekolah dulu dong. Punya kegiatan sosial. Enggak dulu, lu presenter dulu kan? Enggak, gue udah punya kegiatan sosial. Ini kan tercatat nih akan nanti lu lihat aja komen-komennya. Gue kan nggak bohong. Blok A nomor 53, Bendungan Jago, Komplek Angkasa Pura, di Kemayoran, Jakarta. Nah, gue tuh bikin tempat di situ. Tapi 9 orang aja selama 2 tahun. Gue doa, ya Allah, jadikanlah aku orang terkenal. Dengan terkenal aku bisa mengajak orang di dalam kebaikan dan kebajikan. Begitu gue terkenal, ya, nggak nanggung-nanggung nih terkenalnya. Gue menjadi pendusta besar di hadapan dia. Gue nggak punya waktu buat mereka. Makanya gue mundur lagi. Gue bilang, Allah, gue mundur lah. Tapi uruslah semua yang telah kau berikan ini. Nggak mungkin juga. Semua kan butuh maintenance. Besar maintenance-nya. Nah akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Allah yang menjaganya. Jadi 5 Panasonic Award pembawa acara olahraga. Udah bukti kalau gue serius kerjanya. Pembawa obor Olimpiade 2008 jam 8 tanggal 8 di negara paling besar di dunia, di Cina, yang sekarang menguasai dunia. Cuma satu-satunya orang Indonesia gua. Ternyata gue juga mikir, Allah, candaan luar biasa. Aku bukan berprestasi dalam bidang olahraga apapun. Ternyata Olimpiade itu bukan hanya Indonesia, tapi dunia telah kehilangan anak muda kala itu yang mau memikirkan orang banyak gitu. Nggak untuk tentang dirinya lebih terkenal, banyak masukan. Gue tuh nggak ngerti gitu-gitu. 5 tahun gue jadi artis masih pakai Vespa. Parkir gue depan lobi RCTI. Dulu belum ada aturan parkir bayar, ya kan begitu. Joko masih pakai bantal gitu. Dan gue nggak ngerti itu apa tuh prestis, gue nggak ngerti. Ini belum zaman sosial media itu juga zaman itu ya? Ada cek and dicek sih sama kabar-kabari. Cuma infotainment. Ya paling nggak dia akan memuat apa yang bisa dijual. Ternyata nggak ngejual juga itu, Pak. Yang dijual kawin cerai. Tapi kalau zaman sekarang, justru unik itu sosial media masuk juga tuh ya. Maksudnya karena bukan lagi penulisnya adalah media wartawan. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa menjadi pengadil. Ya sekarang kita berbaik-baiklah. Ya tapi kadang-kadang bagus, kadang nggak juga. Ya karena tanggung jawabnya cuma sebatas antara handphone sama jarinya dia juga gitu. Itu bisa judgement sama siapa orang sesuai dan kapasitas dia keilmuan yang cuma seberapa udah ngerasa kayak punya hak untuk ngejudge orang lain gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang orang baik jadi ketahuan. Misalnya kayak orang ini sebenarnya punya kemampuan, tapi kemudian jadi dia bisa men-share kemampuan itu free world gitu kan, sama aja ya. Dulu musik harus ada label, sekarang nggak perlu ada. Yes. Semua ada. Ya sekarang orang-orang yang bisa menaklukkan dunia adalah orang-orang yang mengenal kode-kode digital. Orang-orang yang tidak mau berubah. Gue suka mengulang-ulang kata-kata ini.
Hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita hidup takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Sudah ada Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Cobalah, bukan kita harus berpaling dari Allah, itu jadikanlah dokumentasi, jadikanlah itu sampah kata-kata. Ya. Jadi gue juga memposting nih, tapi gue nggak pernah terlalu ribet dengan komen orang. Karena gue juga nggak pernah mau ngomenin orang juga. Jadi terserah orang mau bicara apa gitu. Itu yang terjadi sih. Nah, tapi tadi ada hal yang menarik di Bang Dik Doang bahwa jika maknai kehidupan orang itu harus berubah dan diperubah ke yang lebih baik. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya adalah berhijrah. Berhijrah itu bergerak dari yang biasa, sebelumnya kurang baik jadi lebih baik, teman-teman. Nah, cuma bahasanya memang perubahan. Ya kayak misalnya kalau air juga kalau nggak gerak juga keruh gitu kan. Ya semua kalau bergerak. Kuning, berlumut. Kuning. Oh iya, itu kalau di tempat situ-situ aja kan. Iya, kena matahari dia. Macan aja kalau nggak gerak juga kurus kan. Sama kucing Anggora lu beli di mall kan nurut, begitu nggak lu sentuh-sentuh liar juga dia. Makanya sentuhlah istri lu. Biar nggak liar. Kayaknya lah, kayak kucing Anggora ya. Kalau nggak sentuh, nyakar. Ya kan begitu. Iya. Jadi emang tangan ini kan. Dia juga dia bawa juga nih. Gua tanya juga lah. Enggak, soalnya gini kan tangan kita ini kan ada nama-nama Allah. Sudah tahu semua ya. Ya Fatah, ya Zabar, Al-Mutakim, As-Sobur. Mau sholatnya di wudhu dulu, mau sholatnya ngangkat tangan. Ya. Aku rasa ada sesuatu lah di tangan ini. Ada sesuatu lah ya. Apa tuh? Ya keberkahan, ya. Ada keteduhan, ada keselamatan, ada banyaklah yang indah-indah. Rubahlah itu dengan tanganmu. Masya Allah. Kalau doa melulu, wah sampah kotor, astagfirullah, ya nggak bisa lu pungut lah dengan tangan. Jadi gue menikmati, mengartikan bahwa agama itu ada orang buang sampah sembarangan, dan itu bukan sampah lo, tapi lo pindahkan dengan tangan lo di tempat yang lebih baik. Itu yang disebut agama. Nah, berapa banyak orang yang beragama bisa melakukan itu? Tapi ada orang buang sampah lagi untuk kedua kalinya, dan bukan sampah lo lagi, kedua kalinya lo ambil lagi. Begitu lihat aqua ini, lo ketok-ketok jadi alat musik. Nah, orang yang udah bisa berdialog dengan sampah itu yang disebut ihsan. Orang yang sudah mampu melihat keberadaan Allah ada di setiap ruang dan waktu. Jadi itu tahapan. Seperti lu bilang hijrah. Hijrah itu sesuatu yang sudah baik, kita beranjak ke tempat yang jauh lebih baik lagi. Masya Allah. Tapi ada juga orang yang nggak beragama, ada sampah, dia pindahin juga. Makanya kadang-kadang ada yang udah beragama. Pemulung itu maksudnya. Iya, maksudnya. Gue temen gue pemulung. Banyak yang begitu memang. Tapi kan ada orang belum dapat hidayah, kita doain aja. Tapi kebaikannya udah ada. Maksudnya dia mindahin sampah gitu. Tapi tanya beragama nggak? Enggak. Gitu. Jadi maksudnya polanya memang kadang-kadang. Ya sama lo pikir ada orang-orang yang tinggal di hutan rimba, ya kan? Dia baik menjaga hutannya. Kita yang mengaku berakhlak, hancurin hutan-hutan, kan sama aja begitu. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke rumah gua nih. Nah, waktu terakhir ke sana kalau nggak salah 2020 ya, 21 ya? 2021. 21 kayak ya, 21 ya. Bentuknya beda nggak sih sama sekarang? Dari punya rumah sebesar apapun, tanah berhektar-hektar, begitu ada air, ada mata air di situ, keluar itu bukan milikmu. Belajar dari Siti Hajar. Nggak tahu hari keberapa, subuh keberapa, gue dapet ilham. Al-Khaliq. Ini kebiasaan gue nih ya, gue bocorin ya. Gue tuh kalau berkarya menyebut nama Allah, Al-Khaliq, ya Bari, ya Musawir. Nggak mampu gue. Gue nggak ada duit, kehilangan pekerjaan. Gue bukan artis seperti lu, papan atas lagi.